Niki ningali makam Roro Oyi niki. Putri Roro Oyi, sang gadis manis dari Surabaya. Beliau harus menelan sebuah drama kepahitan, kepiluan, korban cinta dari seorang putra mahkota dan sang maharaja. Alkisah dahulu kala ada seorang raja yang bergelar Amangkurat I. Beliau menyuruh salah satu abdinya untuk mencari seorang wanita cantik untuk dijadikan selir atau istrinya, sebagai ganti sang Ratu Malang yang sudah tiada. Dan Roro Oyi lah sebagai pilihannya. Singkat cerita, Roro Oyi sampai di bumi Mataram. Tapi ternyata beliau masih begitu belia untuk dijadikan istri sang raja. Alhasil Putri Roro Oyi dititipkan dahulu kepada Ngabei Wirorjo. Lanjut ceritanya. Sang putra mahkota yang bernama Pangeran Tejoningrat melihat kecantikan Roro Oyi dan pengen memilikinya. Dengan bantuan pamannya yang bernama Pangeran Pekik, sang putra mahkota pun mampu meminang sang Roro Oyi. Mendengar peristiwa itu, sang raja pun marah dan memberi ultimatum kepada Pangeran Tejoningrat. Tetap memilih hidup bersama Roro Oyi, tapi tidak bisa menjadi raja, atau membunuh Roro Oyi, tapi kelak bisa menjadi raja dan tetap menjadi putra mahkota. Dengan berat hati, Pangeran Tejoningrat memilih bisa menjadi raja. Dengan otomatis beliau pun harus membunuh Roro Oyi, dan konon jasad Roro Oyi dikebumikan di Tanah Lipuro, dan versi lain dikebumikan di makam Banyu Sumurup yang kali ini kita mengunjunginya. Dan konon pula keluarga Pangeran Pekik pun dikuburkan atau dimakamkan di tempat ini. Inilah makam Banyu Sumurup yang mengukir cerita drama dari Roro Oyi. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah sampai di sebuah lokasi pemakaman ya. Nama pemakamannya adalah Komplek Makam Banyu Sumurup ya teman-teman ya. Dan di sini mempunyai histori-histori di era-era Mataram Pleret ya teman-teman ya. Dan ini adalah narasi dari sejarah yang tertulis ya. Ini teman-teman ya. Dan di lokasi inilah konon terdapat makam dari seorang putri cantik ya, bernama Roro Oyi. Beliau ini adalah seorang putri yang diambil dari kota Surabaya ya, yang konon mau dijadikan selir atau istri salah satu raja Mataram di masa lalu ya, yaitu Amangkurat yang pertama. Dan kita akan mengintip ya teman-teman ya dari lubang ini, karena memang kita tidak bisa masuk ya. Ini adalah gambaran dari dalam pemakaman ini ya teman-teman ya. Karena kita tidak bisa masuk, jadi nanti kita akan coba lewat dari samping pemakaman ini ya. Dan di sini pun juga ada bunga-bunga ya, ada ya, ini apa ya, ya pokoknya ini bunga-bunga buat ini apa, buat berziarah ya.
Ya, kalau orang Jawa memang identik dengan ini teman-teman ya, bunga-bunga seperti ini. Dan juga ada ini apa itu yang di itu loh, yang ada asapnya itu loh saya lupa namanya ya, kayak kembang api itu loh teman-teman loh. Dan ini adalah nama abdi dalam yang ada di sini teman-teman ya. Ini ada Bapak R. Ngabdul Rohmat, ada ini RT Dono Rekso Ngastono Dipuro, Bapak Ngabdul Sirom, pokoknya ini adalah nama-nama yang menjadi abdi dalam yang mungkin yang menjaga lokasi ini atau merawat lokasi ini ya teman-teman ya. Kita coba akan melewati ini jalan kecil yang ada di samping pemakaman ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah wisata religi ya bagi kita ya, karena dengan melihat pemakaman itu kita dapat ya mengingat sebuah kematian ya, dimana pemakaman itu bagi TV Lebaran adalah makhluk yang paling rakus di dunia ini ya teman-teman ya. Kenapa bisa dibilang begitu ya? Dan selain pemakaman itu adalah makhluk yang paling rakus di dunia, menurut TV Lebaran adalah pemakaman itu juga termasuk makhluk yang paling adil teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena ya semua dari berbagai bentuk makhluk yang hidup, dia akan kembali ke sana atau kembali ke kematian. Itu berarti adil ya teman-teman ya. Jadi semua akan mendapatkan hak yang sama bagi orang yang bernama hidup ya, yaitu sih menurut TV Lebaran ya. Meskipun TV Lebaran itu ya bukan orang suci ya, atau bukan orang ahli agama. Nah inilah teman-teman, ini adalah komplek dari pemakamannya ya, dilihat dari pinggiran sini ya. Dan di sini pun ada sumur teman-teman ya, ini sumur ya. Dan dulu itu TV Lebaran sempat meliput di sekitar sini. Kita pun menemukan batuan-batuan kuno ya, atau batuan-batuan lawas yang hingga sampai di sini lah. Ini teman-teman, ini adalah batuan-batuan lawas ini. Ini adalah batuan-batuan lawas yang berada di sini ya teman-teman ya. Dan kemungkinan besar kalau batuan-batuan lawas itu ditemukan di sini, jadi kemungkinan besar kompleknya itu ya sampai di sini ya, atau mungkin pagarnya sampai di sini ya, atau ada bangunan yang dulu itu ya berdiri di sini ya. Ini teman-teman, ini juga batuan-batuan lawas ini. Ini batuan-batuan lawas nih teman-teman, ini. Dan dari sini pun kita dapat melihat ya bagaimana kondisi dari pemakaman yang ada di dalamnya ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman kondisi dari dalam pemakaman ini ya. Dan di sini terdapat makam-makam dari para leluhur-leluhur kita ya, yang di era-era Mataram Pleret ya. Jadi posisi kerajaan Mataram Pleret itu ada di sana teman-teman ya. Dan lokasi ini itu benar-benar ya unik ya teman-teman. Kenapa? Karena lokasi ini betul-betul dikupengi oleh gunung ya, gunung batu ini teman-teman nih. Nih. Jadi betul-betul sangat tersembunyi sekali ya lokasi ini ya teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, di sana, di dalam sana terdapat leluhur-leluhur kita ya, yang mempunyai histori-histori di masa lalu ya. Dan salah satunya adalah makam Putri Cantik Roro Oji dari Surabaya teman-teman ya. Nah inilah kondisinya ya. Dan di luar lokasi ini pun kita juga menemukan ini pemakaman-pemakaman ya teman-teman ya. Dan bagaimanapun juga beliau-beliau ini pernah hidup di masanya ya teman-teman ya. Dan dengan melihat pemakaman ini kita pun dapat teringat akan sebuah masa ya, bahwa masa itu pun semua akan berakhir ya, berakhir pula gitu lagunya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah kondisi atau suasana di sisi timur dari komplek pemakaman ini ya. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Ini. Dan di sana itu ada ini apa? Bukit batu yang menjulang ya teman-teman ya. Dan dari sini kita dapat melihat jelas ya bagaimana kondisi dari makam-makam para leluhur-leluhur kita yang hidup di era Mataram Pleret ya teman-teman ya. Di sana terdapat makam dari Pangeran Bekik, dan yang kita
apa ya, kita bikin haru ceritanya itu adalah makam dari Putri Roro Oyi ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena beliau itu dibawa di kerajaan Mataram Pleret ini di saat beliau itu masih belia ya, masih imut-imutnya ya. Tapi beliau harus dibawa di ini ke kerajaan Pleret, dan pada akhirnya beliau pun harus menjadi korban drama cinta di masa lalu ya. Dan ini kita berputar berkeliling di makam ini ya teman-teman ya. Di sini pun sudah dibuat persawahan teman-teman ya. Lah, ini teman-teman, di sini pun kita melihat ini loh. Ini sebuah bentangan benteng atau tembok yang menurut TV Lebaran bahwa tembok ini adalah tembok yang asli ya. Ini kita akan mencoba mendekat ya. Ini tembok yang asli teman-teman. Ini tembok yang asli ini dari komplek pemakaman ini ya. Jadi selain kita itu di sini tuh berwisata religi ya, ya paling tidak kita juga bisa ini, kita luruskan niat ya untuk mengingat sebuah kematian ya, bahwa yang namanya hidup pasti akan mati, dan orang-orang yang dimakamkan di komplek ini tentu saja pernah eksis ya seperti kita juga ya. Tapi kini beliau-beliau sudah kembali ke alamnya. Aduh. Dan ini temboknya, kalau dilihat dari strukturnya ini tembok baru ya teman-teman ya. Dan yang tembok lawas tuh yang tadi tuh loh, yang terlihat tadi loh. Ini ada apa nih? Ada umpeng. Kalau ini peralon ya teman-teman ya. Kita coba ke sini ya teman-teman ya. Dan di sini tuh tempatnya sungguh tersembunyi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena betul-betul kita dikelilingi oleh ini loh, apa, bukit-bukit yang menjulang tinggi. Jadi lokasi ini betul-betul lokasi tersembunyi ya ini. Wah, ini juga ada batuan lawas nih teman-teman nih, batuan lawas nih. Ini juga batuan lawas nih, nih batuan lawas nih. Dan ini batuan lawas ada di sini. Berarti ini kayaknya adalah tembok aslinya. Loh, ini. Monggo Bu. Niki ningali makam Roro Oyi nih. Ibun? Nggih niki. Nek niki mboten namung saking patalan niku. Oh. Nek niki temboke enggal ya Bu e. Temboke enggal gini. Oh. Panen nih Bu saking. Oh. Gimana Bu? Hipun? Nah, ini kita sudah sampai lagi di atasnya ya teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di atasnya, di tempat awal kita tadi kesini ya teman-teman ya. Nih, dari ini adalah narasi dari sejarah akan makam ini loh teman-teman nih. Komplek makam Banyu Sumurup ya. Nih. Jadi ya inilah sebuah saksi bisu ya akan sebuah sejarah di masa lalu ya teman-teman ya, yang semua orang pun akan mengukir sejarah akan kehidupannya masing-masing ya, termasuk kehidupan dari Putri Roro Oyi ya teman-teman ya, yang konon Putri Roro Oyi ini adalah putri yang punya garis keturunan Cina ya teman-teman. Jadi kita bayangkan orang Cina di masa lalu ya, di abad ke-17 ya, pasti ya gimana ya teman-teman ya, belum ada belum ada skincare ya, belum ada lipstick ya, tapi ya saya yakin dari segi kulit ya sudah putih ya, karena berketurunan Cina itu ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam mengunjungi sebuah makam yang menurut TV Lebaran makam ini membuat kita terharu maru ya, karena di sini terdapat ukiran sejarah
ukiran drama dari seorang putri cantik dari Surabaya. Yang membuat developer itu terharu maru ya adalah beliau ini datang dan sampai di bumi Mataram ini dalam kondisi yang masih belia sekali. Tapi setelah beliau dewasa, beliau harus menelan pil kepahitan, yaitu menjadi korban jiwa akan intrik cinta di kerajaan Mataram kala itu. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bolang bersama, dan mencari hal-hal yang baru bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.